wabarakatuh. Halo guys, welcome to Poddak Podcast Dadakan. Bersama dengan saya Syarifah Suhaila Fikri Al-Habsyi. Kali ini kami akan membahas isu-isu penting tentang hukum Islam, yang mana kita akan berbicara tentang suatu aspek hukum yang menjadi topik menarik nih di kalangan masyarakat saat ini, yaitu hukum hak waris siasa. Baik, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih hak waris siasa itu dan bagaimana sih penerapannya dalam hukum Islam dan negara. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam nih tentang hak waris itu, di sini saya tidak akan membahas materi ini sendiri atau membawa materi ini sendiri, melainkan saya ditemani oleh dua tamu penting, dua tamu keren, yaitu Hobir dan Anhar. Jadi biar lebih santai, saya manggilnya abang aja ya. Di sini mereka merupakan mahasiswa aktif nih di Universitas Islam Negeri Sultan Tahasenudin Jambi, benar bang? Allah, ya dong. Kalau boleh tahu aktifnya di bidang apa ya bang? Kalau disebut aktif, tidak ada aktif juga sih, cuman adalah sektor dua macam itu. Lebih ke organisasi lah. Wow, keren ya, dua orang ini keren. Baik, di sini saya tidak akan membahas mereka yang aktif di UIN Sultan Tahasenudin Jambi, melainkan akan membahas lebih dalam tentang apa sih hak waris siasa itu. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, mari kita bahas dulu apa sih pengertian dasar dari hak waris siasa. Jadi, hak waris siasa itu adalah hak seseorang untuk menerima warisan berdasarkan peran politik, sosial, atau kontribusi tertentu dalam menjaga kemaslahatan umat. Dan juga konsep ini tuh sering muncul ketika distribusi warisan tidak sepenuhnya mengacu pada hukum faraid. Nah, jadi menurut saudara Anhar, apa sih hak waris siasa ini? Oke, hak waris siasa berakar pada upaya untuk menjaga keadilan distributif. Keadilan distributif itu apa sih? Jadi, keadilan distributif adalah prinsip untuk mengatur hak seseorang. Bisa dibilang pemimpin untuk mengatur masyarakatnya. Nah, dalam konteks sejarah Islam, hal ini seringkali dikaitkan dengan keputusan seorang pemimpin atau khalifah untuk memastikan keberlanjutan keadilan di tengah masyarakat. Jadi, sudah jelas dalam konteks Islam itu seringkali berkaitan dengan khalifah pada masanya. Terus apa sih contoh dari hak waris siasa ini menurut Anhar? Salah satu contohnya yaitu pembagian tanah Fai di masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa itu, setelah menaklukkan wilayah Irak dan Syam, kaum muslimin mendapatkan tanah Fai. Membahas tentang tanah Fai ini, apa sih yang dimaksud dari pembagian tanah Fai ini? Tanah Fai itu bisa dibilang bagian harta secara cuma-cuma, tanpa peperangan, tanpa perselisihan. Jadi tanah itu diberikan langsung pada masyarakat. Ya, tadi kan sudah dibahas, sudah dijawab nih pertanyaan saya kepada Anhar tentang pengertian dasar dari hak waris siasa dan bagaimana contohnya dalam kehidupan ini. Terus menurut Hobir, bagaimana sih hak waris siasa berbeda dengan hukum waris faraid yang kita kenal dalam Islam pada saat ini? Oke, hukum faraid itu adalah hukum yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan untuk pembagiannya itu sudah jelas dan sudah nyata. Contohnya, misalnya ada orang tuanya meninggal dan meninggalkan anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Dia mempunyaikan harta misalnya 100.000. Tidak, kalau adil di Indonesia kan 50-50. Kalau di dalam ilmu faraid itu, laki-laki harus banyak dari perempuan. Misalnya laki-laki mempunyai 50 dan perempuan mempunyai 25 satu orang. Jadi dari contoh yang Hobir kasih tadi,
Berarti hak waris laki-laki itu harus lebih besar tuh daripada hak waris perempuan. Iya, Gitu. betul. Untuk contoh hak waris yasa. Hak waris yasa ini adalah seorang warga yang bukan ahli waris, namun telah merawat ahli waris ini selama bertahun-tahun. Bisa mendapatkan bahagian khusus berdasarkan keputusan otoritas. Nah, keputusan otoritas ini adalah keputusan seorang pemimpin atau keputusan ahli waris untuk berwasiat kepada orang yang menjaganya tersebut. Jadi kayak yang contoh tadi kan misalnya ada seorang warga yang sakit, terus yang ngejaga kan bukan anaknya dari yang sakit tadi, yang ngejaga tuh melainkan warga tetangga. Terus kalau si warga yang sakit tadi itu meninggal, dia ngasih wasiat nih, wasiat hak warisnya tuh lebih besar kepada yang ngejaga tadi. Itu menurut hak waris yasa itu tidak apa. Kalau menurut hak waris yasa itu tidak apa-apa, kan hak waris yasa itu adalah keputusan pemimpin. Nah, keputusan pemimpin itu adalah ahli waris yang berwasiat. Misalnya wasiat, aku berikan tanah ini 1 hektar untuk orang yang menjaga aku selama ini sakit. Tidak apa-apa. Walaupun bukan anak kandung, Walaupun bukan anak kandung. jadi nggak apa-apa. Jadi enggak. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas oleh Bang Mabir tentang apa perbedaan antara hak waris yasa dan hak waris faraid di dalam hukum Islam ya, Bang. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Bang Akbar. Boleh. Penerapan hak waris yasa di Indonesia itu bagaimana sih, Bang? Oke, penerapan ya. Jadi di Indonesia itu hak waris yasa itu mengakomodasi 3 sistem. Nah, jadi yang pertama yaitu Islam, yang kedua adat, dan yang ketiga BW. BW itu adalah singkatan dari Bardalitus Hukum. Nah, dalam hukum Islam, hak waris yasa itu diakomodasi melalui instrumen wasiat atau hibah. Jadi hibah itu adalah kekayaan yang diberi kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, miskin dan bawahnya. Sementara itu dalam konteks negara, siasat sering diterapkan melalui kebijakan khusus, seperti tunjangan kepada negara, pada pahlawan negara. Jadi kan 3 tadi itu. Nah, boleh lah ya sebutin nanti contohnya. Jadi yang pertama itu Islam, kan? Contohnya itu kepala daerah memberikan tanah hibah pada anak yatim piatu bencana. Jadi jika ada bencana nih, nah banyak kan rumah-rumah kayak bogor, longsor gitu kan. Nah, jadi kepala daerah itu memberikan tanah hibah. Nah, yang kedua yaitu apa tadi, adat dan adat. Nah, jadi kita ambil contoh dari Batak lah, banyak kan. Jadi kepala Batak itu suku Batak. Suku Batak itu kepala suku itu biasanya memberikan tanah ulayat kepada warganya. Tanah ulayat itu kayak tanah yang dikuasai oleh kepala suku gitu, diberikan kepada warga-warganya. Itu sebagai kesejahteraan. Nah, yang ketiga yaitu MBW. Negara memberi kompensasi berupa tunjangan pada warga pahlawan sebagai penghargaan atau jasa. Hasil dari keluarga pahlawan ini apa tuh, Bang? Oh, keluarga pahlawan tuh ya, kan mirip PR Soekarno kan. Negara tuh memfasilitasi keluarga dia yang masih hidup. Misalnya Pendek dah. ya kan Soekarno itu kan pahlawan Indonesia. Kerajaan. Dan tuh negara tuh harus memfasilitasi kebutuhan keluarga. Jadi buat Jadi itu apa misalnya rumah untuk apalah Ulang kasih tak sih? untuk mengenang jasa pahlawan tadi ya, penghargaan Suatu penghargaan ya. Oke. Terus di dalam mau nanya lagi nih, jadi dalam hak waris yasah ini pernah nggak sih, Bang, terjadi kontroversi gitu? Oh, tentu saja pernah. Itu kan hak waris yasa itu pun banyak kontroversinya. Tapi salah satu tantangan terbesar hak waris yasa itu adalah bagaimana memastikan keputusan tersebut tetap adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Misalnya ada pula kritik bahwa hak waris jasa ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, misalnya tuh kan kepentingan tertentu kan, misalnya ada orang meninggal gitu kan, ada berwasiat tertentu, ada wasiat misalnya berwasiat kepada Anhar kan, aku berwasiat kepada itu, tapi tidak ada suratnya, tidak ada. Cuman Anhar tadi datang ngaku bahwa aku berwasiat kepada Anhar dengan surat ini dan sudah ditandatangani macam itu, sudah sah. Semacam penipuan gitu ya bang. Penipuan. Iya. Kan itu kan termasuk kepentingan tertentu, kepentingan Anhar, tidak ada memikirkan kepentingan orang lain. Oke baik. Materi kita pada hari ini sangat keren ya, sangat. Oke, dari materi yang sudah disampaikan tadi, hak waris jasa ini bukanlah konsep yang sederhana. Tapi jika diterapkan dengan baik dan benar, hak waris jasa ini dapat menjadi hal penting untuk keadilan masyarakat. Baik, pesan utama hari ini adalah bahwa hukum, baik yang bersumber dari syariat maupun siasa, harus selalu berdasarkan dengan keadilan ya Bang. Nah, terima kasih pada teman-teman yang udah mendengarkan podcast hari ini. Maaf bila ada salah kata ataupun membuat teman-teman tidak nyaman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ilmu yang kami berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.